Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Ciri-ciri Kingdom Plantae. Pertama, multiseluler atau mempunyai banyak sel autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Kedua, eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang ketiga, hidup di daratan yang lembab atau perairan dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Yang keempat, memperoleh makanan dengan cara fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Kelima, bereproduksi secara seksual, putik dan benang sari, maupun aseksual, cangkok, tunas, stik, dan lainnya. Yang keenam, memiliki akar yang berguna untuk menyerap air dan memperkokoh tumbuhan. Klasifikasi Kingdom Plantae. Di luar konteks formal, kata tumbuhan mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa, dan multiseluler. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Pteridophyta, tumbuhan paku, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Metode fenetik dan filogenetik. Metode fenetik adalah suatu metode yang menggunakan keseluruhan kesamaan di antara organisme untuk menentukan hubungan kekerabatan di antara organisme dan menyusun klasifikasi. Metode ini dikenal dengan taksonomi numerik, taksonometri yang berperan sebagai metode kuantitatif mengenai kesamaan atau kemiripan sifat antar golongan makhluk hidup. Dan metode filogenetik adalah metode yang membahas hubungan kekerabatan antara berbagai macam organisme melalui analisis molekuler dan morfologi. Antara takson yang satu dengan yang lainnya, pada dasarnya, klasifikasi dengan metode ini disusun berdasarkan persamaan fenotipe yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar faal, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan. Bryophyta. Lumut dalam bahasa Yunani Bryophyta adalah sebuah divisi yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Dapat tidak tampak dengan bantuan lensa. Lumut hidup di batu, kayu, gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membantu makanan sendiri dan bersifat autotrof. Ciri-ciri Bryophyta. Pertama, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Kedua, dinding sel terdiri atas selulosa. Ketiga, mengalami pentagenesis. Yang keempat, akar berupa akar semu atau rhizoid. Kelima, zigot berkembang menjadi embrio, seperti diproduksi antheridium dan ovum diproduksi archegonium. Struktur Bryophyta. Berikut struktur Bryophyta terdiri dari sporangium, seta, daun, batang, dan rhizoid. Umumnya, lumut memiliki tubuh yang berstruktur rendah dengan tinggi hanya beberapa milimeter dan berdiri tegak di permukaan tanah. Berikut klasifikasi Bryophyta. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun atau Bryophyta, lumut hati atau Hepaticophyta, dan lumut tanduk Anthocerophyta. Reproduksi Bryophyta. Reproduksi Bryophyta seksual lumut daun dilakukan dengan cara fertilisasi antara spermatozoid, gamet jantan, dan ovum, gamet betina,
Spermatozoid dihasilkan oleh Antheridium dan sedangkan ovum dihasilkan oleh Archegonum. Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta adalah salah satu divisi dalam kingdom Plantae. Kelompok tumbuhan ini memiliki karakteristik khusus, termasuk memiliki akar, batang, dan daun sejati yang berkembang dengan baik. Mereka juga memiliki pembuluh pengangkut, sehingga sering disebut sebagai tumbuhan pembuluh Brachiopoda. Ciri-ciri Pteridophyta. Yang pertama, tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Yang kedua, sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang keempat, metagenesis dalam reproduksi. Berikut adalah struktur Pteridophyta. Ada akar, serabut, batang, rizoma, daun muda menggulung, daun, makrofil, mikrofil, tropofil, dan sporofil. Berkas pembuluh, xilem, dan floem. Klasifikasi Pteridophyta. Dalam taksonomi tumbuhan paku, Pteridophyta dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas Psilophytanae atau paku purba, kelas Lysopodinae atau paku rambat atau paku kawat, kelas Ecustinae paku ekor kuda, kelas Felicinae atau paku sejati. Reproduksi Pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku Homospora atau Pteridophyta. Tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Reproduksi tumbuhan paku menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gematofit dan generasi sporotofit. Metagenesis. Ciri-ciri Pteridophyta. Pertama, bereproduksi melalui biji. Yang kedua, memiliki berkas pembuluh. Yang ketiga, bersifat fotautotrof. Yang keempat, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dapat menghasilkan sel gamet dan embrio. Spermatophyta. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan spermatophyta? Spermatophyta adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Yunani, sperma adalah biji, phyton adalah tumbuhan. Adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Berikut adalah struktur spermatophyta. Secara umum, struktur spermatophyta lebih kompleks dibanding pakis dan lumut. Spermatophyta dibedakan oleh satu atau lebih akar, batang tunggal atau bercabang di sisi daun, dan dalam banyak kasus, bunga dan buah. Klasifikasi Spermatophyta. Spermatophyta terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Perbedaannya adalah yang terakhir mengembangkan bunga berwarna-warni, sedangkan yang terakhir tidak. Gymnospermae adalah tumbuhan kayu yang menghasilkan struktur lain yang juga sering disebut bunga. Tetapi mereka tidak seperti yang Anda kenal, karena mereka dapat dikumpulkan dalam kerucut yang jantan atau betina. Benih diproduksi secara individual, baik dalam skala kerucut, di ujung batang atau di set daun. Berikut adalah reproduksi spermatophyta. Proses reproduksi spermatophyta secara generatif atau seksual dilakukan dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet, gametogenesis. Kemudian penyerbukan atau polinasi, lalu terjadi peleburan gamet jantan dan betina, fertilisasi yang akan menghasilkan embrio. Peranan Plantae. Peranan Plantae ada bidang industri, yaitu serat kapas digunakan sebagai bahan pakaian, dan kayu pinus menghasilkan terpentin untuk industri cat, dan pernis bahan baku kertas serta bahan baku batang korek api.
Dan serat yuti digunakan untuk membuat karung goni. Dan yang terakhir, kayu jati dimanfaatkan dalam industri bahan bangunan. Bidang tanaman obat, ada lumut hati untuk mengobati gangguan fungsi hati, dan paku kawat sebagai obat batuk, obat sesak napas, dan obat bisul, dan juga pinang sebagai obat cacing, dan yang terakhir, lidah buaya sebagai obat luka dan radang kulit. Bidang estetika dan hiasan, ada 4. Yang pertama, paku simbar memanjang memiliki estetika tinggi sebagai hiasan di rumah. Yang kedua, mawar dan melati digunakan untuk membuat untaian bunga hias. Yang ketiga, bunga tulip sebagai bunga hias komoditi internasional. Yang keempat, anggrek dengan segala varian merupakan tanaman hias kebanggaan Indonesia. Bidang sumber makanan dan sayuran, ada beberapa macam. Yang pertama, lada, pala, dan cengkeh sebagai rempah-rempah. Dan gandum, padi, dan jagung merupakan makanan utama sebagian besar penduduk dunia. Dan yang terakhir, bayam, kangkung, brokoli, dan sawi merupakan sayuran sebagai sumber serat protein dan vitamin. Dan yang terakhir, bidang ekologi pertanian dan peternakan. Ada sebagai vegetasi perintis, yaitu dapat melapukkan batu-batuan sehingga secara bertahap akan membentuk tanah baru yang berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman lainnya. Lalu, tumbuhan lumut yang hidup di hutan atau di atas permukaan tanah dapat mencegah erosi dan mampu menyerap air sehingga dapat menyediakan air pada musim kemarau. Tumbuhan lumut yang sudah mati juga dapat dimanfaatkan sebagai penambat zat organik dalam tanah sehingga tanah menjadi subur. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahwa tumbuhan lumut dan tumbuhan paku memiliki ciri-ciri serta struktur yang berbeda. Namun mereka hidup di satu habitat, yakni hutan hujan tropis.